Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita fokuskan pada Tuhan. Kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Kami ucap syukur buat anugerah-Mu ya Bapa di pagi hari ini. Kembali kami datang di hadirat-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan kami mau serahkan Tuhan, seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, Allah yang luar biasa. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud, menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud, menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku bersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud, menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku bersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, hanya kemuliaan-Mu, hanya Engkau Yesus, Engkau Raja segala raja, Engkau yang ku sembah. Haleluya, mari kita memuji Allah kita yang dahsyat dan luar biasa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari.
Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Haleluya, Yesus Tuhan. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya melalui hambanya yang dipakai oleh Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengar firman, kita mau tundukkan diri di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu, berkati setiap kami. Kami mau dituntun dan diarahkan lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Mari katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah yang spesial, ibadah di rumah saja. Pastinya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah merindukan suasana ibadah di dalam gereja. Namun bersyukurlah hari ini, sebab dimanapun kita berada, Tuhan Yesus tetap hadir dalam kehidupan kita, setiap orang percaya. Pagi hari ini saya akan melanjutkan serial khotbah 40 hari setelah kebangkitan Yesus.
Tema yang diberikan hari ini adalah kehadiran Yesus cukup bagiku. Sekali lagi, kehadiran Yesus cukup bagiku. Mari buka Alkitab kita di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-24 sampai ke-29. Yohanes 20 ayat yang ke-24 sampai ke-29. Judul perikopnya, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita melihat sebuah peristiwa penting di mana kehadiran Yesus merubah segalanya. Kalau kita membaca latar belakang dari ayat ini, maka kita temukan pada waktu itu salah satu tokoh yang bernama Didimus atau yang kita kenal Thomas memandang kematian Yesus sebagai akhir dari segalanya. Thomas memandang kematian Yesus sebagai keputusasaan, bahkan tidak ada pengharapan lagi. Ketakutan menyelimuti kehidupan Thomas. Namun ada yang menarik, ketika Yesus hadir di tengah-tengah kerumunan murid-muridnya, maka seketika itu sudut pandang, cara berpikir dari murid-muridnya berubah. Pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita? Yang pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan, tetaplah percaya. Ayat yang ke-29 berkata, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Yesus memberikan sebuah pelajaran kepada Thomas dan kita semua hari ini, bahwa kepercayaan kita kepada Yesus tidak pernah sia-sia. Banyak orang berpikir pada waktu itu bahwa kebangkitan Yesus adalah kemustahilan, sehingga hal itu mempengaruhi cara berpikir murid-muridnya, dan mereka mengalami ketakutan. Padahal murid-muridnya selalu bersama-sama dengan Yesus selama 3,5 tahun. Tetapi hal itu bisa mempengaruhi, karena mereka berpikir bahwa tidak mungkin Yesus bisa bangkit. Tetapi ketika Yesus hadir di tengah-tengah murid-muridnya, itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Dan Yesus berkata kepada Thomas saat itu, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi." Sebenarnya waktu itu Yesus ingin memberikan sebuah pelajaran khususnya kepada Thomas, bahwa
kuasa Tuhan, kuasa kebangkitan itu melebihi apa yang kita pikirkan. Kuasa kebangkitan sanggup mengubah kemustahilan. Pagi ini, seberapa kepercayaanmu kepada Tuhan itu menentukan bagaimana kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kalau hari-hari ini yang ada dalam kehidupan kita hanya ketakutan, yang ada dalam kehidupan kita hanya kecemasan, khawatir, maka lemahlah kekuatan kita. Namun kita mau belajar dari salah satu tokoh dalam Alkitab juga yang bernama Daud. Bagaimana Daud memandang ketakutannya, bagaimana Daud memandang kesusahannya. Di dalam Mazmur 56 ayat yang keempat berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Sebenarnya ayat ini kontradiktif. Kalau kita perhatikan, ketika Daud takut, dia percaya kepada Tuhan. Ini hal yang sulit dilakukan, ini hal yang sukar dilakukan, tetapi Daud melakukannya. Dia tetap percaya walaupun keadaannya sukar, walaupun keadaannya menakutkan, dia tetap percaya kepada Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, bahkan melanda seluruh dunia, banyak orang merasa ketakutan, banyak orang merasa khawatir, merasa cemas. Tetapi kita mau belajar dari tokoh yang bernama Daud. Di tengah ketakutan yang menghimpit, Daud tetap percaya kepada Tuhan, Allah yang hidup. Hari ini Tuhan mau dalam kehidupan kita, setiap orang percaya, kita mau terus ingat, percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Kita tidak boleh menurunkan standar kepercayaan kita menjadi belief. Dua kata ini sebenarnya memiliki arti yang sama, yaitu percaya. Tetapi apa yang membedakan? Belief artinya aku percaya, tetapi lebih kepada kosakata pasif yang artinya aku percaya saja, cukup aku percaya kepada Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau tidak hanya sekedar kita percaya saja, tetapi yang Tuhan mau kita trust in God, percaya penuh kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita mau meletakkan harapan kita mau meletakkan hidup kita kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Karena apa? Di dalam Tuhan ada pertolongan dan perlindungan yang disediakan bagi kita orang percaya. Tuhan mau hari ini milikilah kepercayaan kepada Tuhan. Di tengah-tengah orang-orang ketakutan, di tengah-tengah orang-orang khawatir, kita mau terus percaya, mengiring kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan itu sanggup melakukan apa yang tidak pernah kita pikirkan, tetapi Tuhan sanggup kerjakan ketika kau mau percaya dan mengandalkan Dia, Allah yang hidup dan berkuasa. Percayalah kuasa Tuhan sanggup mengubah kemustahilan. Lalu yang kedua, apa yang harus kita kerjakan di tengah-tengah kondisi seperti ini supaya kita tetap melihat kuasa Tuhan? Yang kedua, tetaplah berdoa. Yang kedua adalah tetaplah berdoa. Mari buka dalam Yohanes 20 ayat yang ke-26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat latar belakang dari ayat ini, maka kita temukan Thomas dan murid-murid yang lainnya sedang berkumpul di dalam rumah
untuk beribadah dan berdoa. Memang tidak secara jelas, tidak secara spesifik ditulis mereka berkumpul untuk beribadah ataupun berdoa. Tetapi banyak penafsiran mengatakan bahwa mereka berada di dalam rumah karena mereka melakukan kegiatan yaitu beribadah kepada Tuhan. Namun yang menarik dari ayat ini kita temukan di tengah-tengah ketakutan yang melanda Thomas dan murid-muridnya, Yesus datang memberi damai, shalom bagi kamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di ayat 26 bagian B, saya akan bacakan, sementara pintu-pintu terkunci. Kalau kita melihat pintu-pintu yang tertutup itu dikarenakan murid-muridnya mengalami ketakutan, karena mereka takut kalau ketahuan oleh orang-orang Yahudi, sehingga mereka harus menutup pintu, mengunci pintu. Tetapi yang harus kita perhatikan baik-baik, walaupun pintu tertutup, walaupun pintu terkunci, Yesus bisa hadir di tengah-tengah kehidupan kita semua. Nah Bapak Ibu, pintu yang tertutup berbicara juga pintu masalah. Pintu yang tertutup juga berbicara pintu persoalan. Rasanya tidak ada jalan keluar, rasanya semua buntu, bahkan bingung kita harus kemana, kita harus keluar kemana. Tetapi percayalah hari ini, 1000 pintu boleh tertutup, tetapi satu pintu anugerah tetap terbuka ketika kita terus datang kepada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Wow, hari ini rasanya kita seperti murid-murid Yesus. Kita berada di rumah untuk berdoa, untuk beribadah. Ternyata kita melakukan ibadah di rumah tidak salah, karena terjadi pandemik virus COVID-19, sehingga kita harus memutus mata rantai dan kita harus berada stay home, berada di rumah. Tetapi yang menarik yang harus kita lakukan ketika kita ada di rumah, teruslah berdoa, teruslah beribadah kepada Tuhan, teruslah berseru kepada Tuhan, karena yang sanggup mengubah apapun kondisi, apapun yang terjadi adalah Yesus pribadi yang luar biasa. Oleh sebab itu, hari ini dimanapun kita berada, mungkin di luar sana orang sedang ketakutan, orang sedang khawatir, orang sedang cemas tentang keadaan. Tetapi kita mau terus percaya, kita mau terus berdoa, kita mau terus datang kepada Tuhan. Karena ketika kita datang kepada Tuhan, pertolongan, perlindungan yang datangnya daripada sorga terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah bosan-bosan untuk kita berdoa kepada Tuhan, karena itulah kekuatan kita sebagai orang percaya. Lalu yang ketiga dan yang terakhir, tetaplah melakukan firman dengan konsisten. Yohanes 20 ayat yang ke-30 sampai ke-31. Lanjutannya saya akan bacakan. Memang masih banyak tanda-tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Hari ini tetaplah menjadi umat Tuhan yang konsisten dalam pengiringannya kepada Tuhan. Tetaplah menjadi umat Tuhan yang konsisten menghidupi firman Tuhan. Thomas adalah salah satu contoh orang yang tidak konsisten, tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, kuasa kebangkitannya mengubah cara pandang dia, mengubah paradigma
rumah dia, sehingga hidupnya berbeda, tidak sama lagi. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-30 sampai ke-31, Yesus melakukan banyak tanda-tanda yang ajaib. Bahkan dalam pelayanannya dia melakukan banyak hal yang menakjubkan. Tetapi kenapa murid-muridnya masih meragukan? Kenapa murid-muridnya masih tidak percaya? Padahal mereka selalu bersama-sama. Apa maksud dari ayat ini? Sebenarnya Tuhan ingin menunjukkan kepada kita semua, kuasa Tuhan itu lebih besar dari apapun juga. Kuasanya itu sanggup mengubah kemustahilan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, Yesus itu bisa sediakan dalam kehidupan kita. Apa yang tidak pernah kita bayangkan, Yesus bisa kerjakan. Kalau kita mau hidup konsisten dalam Tuhan. Biarlah pagi hari ini iman dan perbuatanmu harus selaras. Di tengah-tengah kondisi yang semakin tidak menentu ini, biarlah kita tetap konsisten dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tetap konsisten dalam melakukan firman. Hari ini, di tengah-tengah pandemik yang terjadi di bangsa kita khususnya, jadilah anak-anak Tuhan yang berhenti menebarkan ketakutan. Jadilah anak-anak Tuhan yang tidak menyebarkan kekhawatiran, tetapi pilihlah sebarkan kabar sukacita, karena kuasa Yesus lebih besar dari apapun juga. Tetaplah percaya, tetaplah berdoa, dan tetap melakukan firman dengan konsisten. Maka kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mari kita dudukkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah mendengar. Biarlah firman itu dapat termeterai dalam kehidupan kami, sehingga kami mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau menerima berkat daripada-Mu. Biarlah berkat itu tercurah dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Kita membuka tangan dan hati kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya di dalam Sang Putra Yesus Kristus, melalui persekutuan kuasa Roh Kudus, memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Berkat yang terbaik, berkat kekuatan, kesehatan, berkat jasmani dan rohani melingkupi engkau sampai Yesus datang kali yang kedua. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati berkata amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.